Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Irifani dari kelas 6F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kajian dalam pragmatik, yaitu peranggapan dan entailment, berdasarkan teori Churchill's. Kedua konsep ini penting karena membantu kita memahami makna yang terkandung dalam suatu tuturan, baik yang diasumsikan oleh penutur maupun yang secara logis terkandung dalam kalimat. Menurut Churchill tahun 1996, peranggapan atau preposisi adalah asumsi atau anggapan yang dimiliki penutur sebelum menghasilkan suatu tuturan. Peranggapan tidak terletak pada kalimat itu sendiri, melainkan pada apa yang dihasilkan oleh penutur ketika menyampaikan tuturan tersebut. Churchill mengklasifikasikan peranggapan menjadi 6 jenis. Di antaranya, jenis peranggapan yang pertama adalah peranggapan eksistensial. Nah, peranggapan eksistensial ini merupakan asumsi mengenai keadaan seseorang, benda, atau entitas yang disebutkan dalam tuturan. Contoh pada tuturannya, mobil baru Dedi sangat bagus. Nah, peranggapannya adalah bahwa Dedi memiliki sebuah mobil baru. Yang kedua ada peranggapan faktif. Nah, pada peranggapan faktif ini merupakan asumsi bahwa informasi yang mengikuti kata kerja tertentu dianggap sebagai fakta atau benar terjadi. Contoh pada tuturannya, Siska menyesal telah datang terlambat. Nah, peranggapannya adalah bahwa Siska memang benar-benar datang terlambat. Yang ketiga ada peranggapan leksikal. Nah, peranggapan leksikal ini muncul karena penggunaan kata tertentu yang secara tidak langsung mengandung makna lain. Contoh pada tuturan yakni Reza berhenti merokok. Nah, peranggapannya adalah bahwa sebelumnya Reza adalah seorang perokok. Yang keempat ada peranggapan struktural. Nah, peranggapan struktural muncul karena struktur kalimat tertentu yang membuat suatu informasi diasumsikan benar. Nah, contoh pada tuturan, kapan kamu akan berangkat? Nah, peranggapannya adalah bahwa orang tersebut memang akan berangkat ke suatu tempat. Begitu. Yang kelima ada peranggapan non-faktif. Nah, peranggapan non-faktif ini merupakan asumsi mengenai sesuatu yang belum tentu benar atau bahkan tidak terjadi. Contoh pada peranggapan ini adalah dia bermimpi menjadi seorang astronot. Nah, peranggapannya adalah bahwa saat ini dia belum menjadi seorang astronot. Yang keenam ada peranggapan kontrafaktual. Nah, pada peranggapan ini merupakan asumsi yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Nah, contoh dalam tuturannya adalah seandainya dia datang, masalah ini pasti selesai. Nah, peranggapannya adalah bahwa dia tidak datang dan masalah tersebut belum selesai. Selain peranggapan, Churchill juga menjelaskan konsep entailment. Nah, entailment adalah hubungan logis yang melekat pada suatu kalimat terletak dari apa yang difikirkan oleh penutur. Entailment itu mengikuti makna yang harfiah yang terkandung dalam kalimat. Nah, contoh pada entailment adalah pada kalimat misal Raffi Ahmad membeli Ferrari Spider. Nah, secara logis mengandung entailment bahwa Raffi Ahmad memiliki Ferrari Spider. Jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua juga benar secara logis. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi kesalahpahaman karena pendengar tidak memahami asumsi yang dimiliki oleh penutur. Nah, banyak orang yang hanya memahami makna yang diucapkan secara langsung,
tanpa mempertimbangkan informasi yang tersirat di balik tuturan tersebut. Selain itu, masyarakat juga sering kesulitan membedakan antara peranggapan dan entailment. Akibatnya, informasi yang diterima dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Teori peranggapan membantu kita memahami asumsi atau informasi yang telah dianggap benar oleh penutur sebelum suatu tuturan disampaikan. Nah, dengan memahami teori peranggapan ini, pendengar dapat menangkap maksud yang tidak diungkapkan secara langsung. Sementara itu, teori entailment itu membantu kita memahami hubungan logis yang terkandung dalam suatu kalimat. Melalui konsep ini, kita dapat mengetahui informasi apa saja yang secara logis mengikuti suatu pernyataan. Nah, dengan memahami kedua konsep tersebut, proses komunikasi menjadi lebih efektif karena pendengar tidak hanya memahami makna yang tersurat, tetapi juga makna yang tersirat dalam suatu tuturan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranggapan dan entailment merupakan dua konsep penting dalam kajian pragmatik. Peranggapan berkaitan dengan asumsi yang dimiliki penutur sebelum menghasilkan tuturan, sedangkan entailment berkaitan dengan hubungan logis yang terkandung dalam kalimat itu sendiri. Nah, pemahaman terhadap peranggapan dan entailment dapat membantu kita menafsirkan makna tuturan secara lebih tepat, memahami maksud penutur dengan lebih baik, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.